Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma wassi' madarika uqulina lil fahmi anka ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Zubdatul Iqan yang ditulis oleh Buya Sayyid Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada pembahasan Muqaddimah fi ulumil Qur'an allati hiya mustalahut tafsir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Muqaddimatun, pendahuluan. Fi, terkait ulumil Qur'ani, ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jadi para ulama biasa menggunakan istilah ulum, jamak dari ilmun. Kenapa? Karena ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu begitu banyaknya, bahkan sampai puluhan. Allati, yang hiya, yaitu mustalahut tafsir. Jadi kadang para ulama itu menyebut ilmu ulumul Quran itu adalah mustalahut tafsir. Sebagaimana di dalam pembahasan disiplin hadis ada mustalahul hadis. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya la budda, harus, min, dari ma'rifati, pengetahuan atau mengetahui, mustalahit tafsir, istilah-istilah yang ada di dalam tafsir. Qabla, sebelum qira'ati tafsir, membaca tafsir. Liyakuna, agar supaya al-insanu, manusia, ala, berada di atas, basiratin, pandangan yang jelas, tamatin, sempurna, minhu, darinya. Jadi seseorang itu tidak akan terlalu banyak mendapatkan faedah ketika dia membaca kitab tafsir sebelum dia mempelajari mustalahat-mustalahat yang ada di dalam ilmu tafsir, dan juga secara umum mustalahat-mustalahat yang ada di dalam ilmu ulumul Quran. Jadi semuanya itu adalah sebagai pembuka. Kita itu tidak akan bisa memahami secara sempurna ilmu-ilmu yang kita pelajari kalau kita tidak memahami alat untuk itu. Faya'rifu, maka seseorang itu mengetahui, yaitu orang yang menginginkan membaca tafsir, ya. Al-Makki, pembahasan tentang Al-Makki, pembahasan tentang Makki, harus difahami apa itu Makki. Wal Madani, dan juga pembahasan tentang Al-Madani. Jadi ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, karakteristiknya seperti apa, kemudian apa ibroh ayat itu diturunkan di Mekah, apa ibroh ayat itu diturunkan di Madinah, bagaimana sosiokultural, sosiohistoris, keadaan psikologi masyarakat, kebudayaan setempat, itu mempengaruhi karakter ayat yang turun. Wan nasikho, dan juga mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang dinasakh. Kadang ada ayat yang an-nasikh, ya, mengangkat, ya, raf'ul hukmi, mengangkat. Ada yang al-mansukh, ada ayat-ayat Al-Quran itu ayatnya mansukh dengan berbagai macamnya. Ada yang mansukh tilawatan wa hukman, ada yang mansukhnya itu tilawatan, ada yang mansukhnya itu hukman, dan seterusnya. Wa asbaban nuzul, begitu juga kita itu perlu untuk memahami sebab-sebab turun sebuah ayat. Memang al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tetapi
keilmuan kita, pengetahuan kita terhadap proses atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu nanti akan mempengaruhi ketepatan kita di dalam menafsirkan sebuah ayat. Wa yatarattabu ala dzalika, dan berakibat atas pengetahuan-pengetahuan itu fahmu ma'anil ayat, pemahaman terhadap makna-makna ayat. Jadi makki, madani, nasikh, mansuh, asbab, an-nuzul, dan berbagai macam keilmuan yang ada di dalam tradisi mustalahut tafsir atau ulumul Quran itu akan sangat mempengaruhi bagaimana ayat ditafsirkan. Waman, dan barang siapa khodoh, dia larut masuk at-tafsirah, di dunia tafsir, qabla, sebelum ma'rifati, pengetahuan mustalahihi, mustalahihi, sebelum memahami mustalahnya, keilmuan yang ada di dalamnya, kana fi hiratin, maka dia itu pasti akan berada dalam keguncangan, hirah, kebingungan, wa qalla nasyatuhu, dan semangatnya itu akan sedikit, wal tabasat alaihi al maqasid, kemudian rancau padanya tujuan-tujuan. Kemudian beliau mengatakan ilmu tafsir itu huwa ma'khudun min qaulihim, diambil dari ungkapan orang-orang Arab, fassartu asyai'a. Jadi fassartu asyai'a itu idza bayyantuhu. Berarti tafsir itu namanya tabyin. Ya, bayyana yubayyinu, fassara yufassiru tafsiran, bayyana yubayyinu tabyinan. Ya, bayyanahu, fassarahu. Wasumiyah, dan dinamakan al-ilmu, ilmu al-madhkuru yang tersebut, tafsiran, dengan ungkapan tafsir, li'annahu, karena ilmu itu, yubayyinul Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, wa yuwaddihuhu, dan menerangkannya. Jadi memang di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang sifat ayat-ayatnya itu sudah terang, sudah jelas. Tetapi tidak sedikit pula ayat-ayat Al-Qur'an, kosakata di dalam Al-Qur'an itu yang membutuhkan perangkat keilmuan lebih lanjut untuk sampai kepada makna, ya makna dhonni terhadap sebuah ayat. Karena namanya juga tafsir itu tidak bisa qat'i, kecuali memang ayat-ayatnya itu la yahtamilu maknayain, sudah nas. Di dalam istilahnya usuliyun itu nas itu kan sesuatu yang tidak memungkinkan untuk menerima makna lain, maknanya cuma satu. Wahadduhu, dan definisinya huwa, yaitu huwa, ilmu tafsir itu, ilmun, adalah ilmu, yubahatsu, atau yang dibahas fihi, di dalamnya, atau ilmunnya bahatsu, berarti ilmunnya itu menjadi fa'il, ya, an, terkait ahwalil Quran, keadaan Al-Quran Al-Karim yang mulia, min jihati, dari sisi nuzulihi, dari perspektifnya itu, perspektif atau sisi turunnya Al-Quran, kamakihi, seperti makiyahnya Al-Quran, au madanihi, atau madaniyahnya Al-Quran, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wa nahwi kasanadihi, wa nahwihi maksudnya dan yang semisal dengan maki wal madani, ya, sanatnya juga dibahas tentang qiraat sab'ah, ya, kemudian para ruwat, qiraat asyarah, qiraat arba'ata asyarah, dan seterusnya. Wa adaihi, bagaimana mengadanya, wa alfadhihi, dan lafal-lafalnya, wa ma'anihi, dan juga makna-maknanya, al-muta'alliqati, yang berkaitan bil ahkami, dengan hukum, wa ghairi dzalik. Di ayat Al-Qur'an itu dalam pembagian yang lampau disebutkan tidak semua ayat Al-Qur'an itu adalah ayat ahkam. Hanya beberapa ayat ahkam. Tapi para ulama berikutnya itu memberikan pandangan ada ayat-ayat itu yang secara eksplisit itu adalah ayat ahkam. Tetapi ada berbagai macam ayat yang lainnya itu ahkamnya adalah implisit. Jadi ya dhimni, menjadi inspirasi terhadap sesuatu.
Wa maudhu'uhu dan objek pembahasan ilmu Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalamullah. Wa kalamullah itu ya kalamullah gitu ya. Bukan makhluk. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalam, bukan makhluk. Azza wa jalla minal haitsiyati al-madhkura, dari segi yang disebutkan di atas tadi, ada makki, madani, nasikh, mansukh, asbab an-nuzul, qiraat dan lain sebagainya. Wa faidatuhu, dan faidahnya, manfaat mempelajari ulumul Quran, at-tawassulu, ya, sampai ila kepada fahmi ma'anil Quran, pemahaman makna-makna Al-Quran, wal amalu bima fihi, dan ini penting nih. Jadi orang Al-Quran itu bukan hanya masalah faham, bukan hanya masalah ikhrajul ma'ani, mengeluarkan makna-makna dari Al-Quran, mengambil hikmah-hikmah Al-Quran, tetapi kaifa na'mal bihi, bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah diambil itu, ya, ba'dal fahmi, setelah faham. Jadi kita mempelajari ulumul Quran, mempelajari Al-Quran, itu yang pertama adalah agar sampai kepada makna yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya, meskipun niat, tapi adzan al-qawi itu harus diikuti. Ya, memahami makna-makna Al-Quran, lalu kemudian beramal dengan apa yang kita fahami. Dan amal itu ba'dal fahmi. Harus faham dulu baru beramal. Ya, jangan beramal dulu kemudian buka Al-Quran. Itu nanti beda. Kalau orang punya agenda, punya kegiatan, punya tradisi, kemudian ingin menjustifikasi, mencari-carikan landasan atas perbuatannya, nah itu sudah bukan orang yang merdeka lagi. Jadi ya dipelajari, benar-benar dipelajari, kemudian mengamalkan sesuai dengan apa yang ia sampai padanya. Wasamrotuhu, buahnya, at-tamassuku, berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat, wal fauzu, dan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, bisa'adati, dengan kebahagiaan, menang dengan kebahagiaan, fid daraini, di dua tempat. Wa wadi'uhu, yang meletakkan siapa? Ilmu-ilmu itu bukan dikarang oleh manusia. Makanya Abu Ya Al-Maliki mengatakan, ya, ikhtisaran bima fi al-itqan, Allahu Ta'ala, Allah yang memberikan ilmu itu, wa nabiyuhu alaihi salatu wassalam, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ilmun ilahiyun nabawin. Jadi betapa mulianya ilmu ulum tafsir ini. Yang dibahas adalah wahyu, peletak kaidah-kaidahnya adalah Allah dan Rasulullah. Wastimdaduhu, ya, dia diambil dari mana ilmu Al-Quran itu? Minal Quran nafsihi, was sunnah, wa asalibil arab. Ada 3 hal yang menjadi sumber referensi tafsir. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah sunnah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Wa asalibil arab, dan ini asalibil arab, dan inilah yang nanti menjaga Al-Quran itu, makna Al-Quran itu terdekati secara dzon al-qawi, jadi menggunakan asalibil arab. Dan ini penting. Kemudian asalib orang-orang Arab itu, ya, tata cara bahasa orang Arab itu yang dipakai adalah asalib-asalib yang sedang dipakai pada saat itu, pada saat Al-Quran diturunkan, ya, bukan asalib yang uslub-uslub yang jauh sebelum Al-Quran diturunkan atau jauh setelah Al-Quran diturunkan. Karena bahasa itu kan dia mengalami perubahan, ya, bahasa itu dalalahnya, kemudian kegunaannya, makna-maknanya itu kadang mengalami perubahan, tidak sama. Makanya ketika kita ingin mencari makna di dalam Al-Quran, maka makna yang kita pakai adalah makna yang masyhurun indal Arab fi dzalikal waqt, inda nuzulil Quran, ketika turunnya Al-Quran. Tidak menggunakan bahasa-bahasa makna-makna yang asli dari bahasa Arab sebelum diturunkannya Al-Quran. Gitu. Dan ini nanti yang menjaga penafsiran Al-Quran itu tetap orisinil,
Wa masailuhu, dan masail-masailnya, ma yustafadu minhu, apa-apa yang diambil darinya, min ahkamin, dari hukum-hukum, wa aqaid, dan akidah-akidah keyakinan, wa amsal, dan permisalahan-permisalahan, wa mawaid, dan mauidhah. Wa nisbatuhu annahu, bahwasanya ilmu ulumul Quran itu minal ulum ad-diniyah, jadi minal ulum ad-diniyah. Bal ro'isuha, bahkan ulumul Quran itu adalah puncaknya, kepalanya. Kenapa? Likauniha ma'khuzatan minal kitab, karena dia diambil dari Alkitab, Al-Quran. Wa mutawaqqifatan fil i'tidadi ba'da thubuti alaihi. Kemudian dia itu bertumbuh dari Alkitab itu sendiri. Wa fadluhu, dan keutamaannya, annahu, bahwasanya ulumul Quran itu min asyrafil ulum, dari ilmu yang paling mulia, di antara ilmu yang mulia, wa ajalliha, li'annal uluma, karena ilmu-ilmu itu innama tashrufu bisyarafi mawdu'atiha, jadi ilmu itu menjadi mulia dengan kemuliaan objek yang dibahas. Wa mawdu'uhu, dan objek pembahasan ilmu ulumul Quran itu ajallu wa asyraf. Oke, kita lanjut. Wa amma, dan adapun bayanul hajati, penjelasan tentang kebutuhan ilahi kepada ilmu Al-Quran. Fali anna, karena sesungguhnya fahmal Qur'ani, memahami Al-Quran, al-mustamilah, yang mengandung alal ahkam, terhadap hukum-hukum asyariyati syar'iyah, allati, yang hiya hukum itu madarus sa'adah, adalah putaran kebahagiaan, jadi sumber kebahagiaan al-abadiyah, yang abadi. Wahia, dan itu hukum-hukum itu adalah al-urwatul wuthqa, tali yang kuat, la yuhtada, tidak diberikan petunjuk ilaiha, kepadanya, illa, kecuali bitaufiqin, dengan taufik, minal latifil khabir, dari Allah, zat yang latif yang khabir. Jadi memahami Al-Quran itu perlu kesungguh-sungguhan. Memahami Al-Quran itu tidak hanya dibutuhkan kecerdasan dan kepandaian akal saja, tetapi butuh yang namanya safa'ul qulub, kebersihan hati. Banyak sekali para mufassir itu sampai kepada makna-makna tertentu di dalam ayat Al-Quran, itu bukan karena kecerdasannya, tetapi karena ilham yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah itu tidak akan memberikan ilham kecuali kepada orang-orang yang hatinya bersih, niatnya jujur di dalam memahami Al-Quran. Jadi sering kita jumpai, hari ini orang itu banyak berlomba-lomba untuk menafsirkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa revitalisasi, kemudian pembumian makna Al-Quran, humanisasi makna-makna Al-Quran, tafsir kontemporer, tafsir modern, dan segala macam bentuk ungkapan-ungkapan yang lainnya. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya hanya hitam di atas putih, tulisan di atas kertas, atau jilitan-jilitan karya akademik yang menumpuk di perpustakaan, tanpa bisa memberikan sumbangan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jadi Al-Quran dulu, pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada Al-Qurun Al-Mufaddalah, Al-Quran itu benar-benar bisa menjadikan pemecah masalah dari berbagai macam masalah yang ada, dengan penafsiran-penafsiran yang sudah ditradisikan oleh para ulama. Hari ini itu berbeda, luar biasa. Orang mengklaim metode ini, metode itu, alat ini, alat itu, pendekatan ini, pendekatan itu, pendekatan teori begini, teori begitu. Tetapi sekali lagi, hasilnya itu hanya hitam di atas putih, tidak bisa memberikan sumbangsi di dalam kehidupan masyarakat yang real. Ya, kalau hitam di atas putih itu hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu, dan itu hanya menjadi kadang hanya menjadi semacam mut'ah fikriyah saja ya, untuk menghibur pikiran. Tapi dalam konteks nyatanya kehidupan yang real, bahwa kita itu hidup bukan di alam ideal, bukan alam ideal,
ya kehidupan realitas masyarakat, hasil-hasil itu kurang bermanfaat. Jadi tadi bahwa Allah itu memberikan ilham kepada para mufassirin untuk sampai pada makna-makna tertentu. Hatta bahkan anna sahabat radhiyallahu anhum ala uluwi ka'bihi, meskipun para sahabat itu luar biasa tingginya status mereka, kedudukan mereka fil fasahati, di dalam fasoha, kefasihan, wastina roti bawatinihim, dan kemudian bercahayanya dalamnya, ya, cahaya yang ada di dalam diri mereka, bima asroqa alaihim min miskatin nubuwah, dengan sesuatu yang memancar alaihim atas mereka, min miskatin nubuwati, dari cahaya kenabian. Jadi para sahabat itu yang secara fasoha luar biasa, kemudian secara cahaya kenabian mereka itu terkena cahaya kenabian, kanu kathiron ma yarji'una ilahi sallallahu alaihi wasallam bisu'ali anasya lam ya'ruju alaiha walam tasil afhamuhum ilaiha. Ya, jadi meskipun begitu, dua hal tadi, kanu adalah ada para sahabat itu dulu, kasiron ma banyak sekali, sering, yarji'una kembali ilahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu'al, untuk pertanyaan asya. Jadi sahabat yang fasohanya luar biasa, kemudian ada nurun nubuwah, miskatun nubuwah di dalam bawatin mereka, itu mereka masih datang ke Rasulullah untuk bertanya, ya. Dan banyak, kurang apa coba? Sekarang ada beberapa orang itu berkedok akademisi itu ingin menafsirkan dengan logikanya, meninggalkan penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan menafsirkan ayat Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sendiri, kemudian hadis-hadis Nabi menafsirkan Al-Quran sendiri. Kemudian ada sebagian orang hari ini yang ingin berlepas dari bagaimana Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri, kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan, kemudian dia berpatokan dengan logikanya dia sendiri. Nah, itu wal'iyadzubillah, la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah, sahabat itu begitu, lahu bawatin munawwarah, ya, atau bawatin yang ada basiroh kuatnya, kemudian ada miskatun nubuwah, tapi mereka tetap kembali kepada Nabi untuk bertanya, sebagaimana waqa'a li Adi bin Hatim, yang terjadi pada Adi bin Hatim, fil khayti al-abyadi wal aswadi. Nah, tentang benang hitam dan benang putih, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu. Nah, wala syakka, dan tidak meragukan, anna, bahwa kita itu muhtajunah, sangat butuh, ila makanu, kepada apa-apa yang dulu para sahabat itu muhtajina ilaihi, yang para sahabat itu membutuhkan kepadanya, waziyadah, dan lebih butuh lagi. Gitu. Baik, ini tinggal sedikit lagi ya, kita selesaikan ya. Baik, haddul Quran, definisi Al-Quran. Al-Quran itu lughatan, secara bahasa, ma'khudun, diambil minal qur'i, dari kata qur', wa huwa al-jam'u. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, apakah nama Al-Quran itu mustaq atau memang nama khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang berpendapat bahwa itu mustaq, diambil dari kosakata yang lain, itu ada yang mengatakan itu dari qaf ro na, dan ada yang berasal dari qaf ro hamzah, gitu ya. Beliau mengambil di sini pendapat al-qur'u minal qur' wa huwa al-jam'u, ja'al jam'u, wa urfan, dan secara uruf, huwal kalam, yaitu kalam, al-munazal, yang diturunkan, ala sayyidina, kepada sayyidina baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'ziz, yang bisa memberikan i'jaz, bisuratin minhu, dengan satu surat. Jadi satu surat terpendek bisa menjadi mu'zizat. Faqauluna, maka ungkapan kami, al-kalamu, kalam, jinsun, adalah jins, syamilun, yang lengkap, li jami'il kalam, untuk semua kalam. Jadi kalam mulai berarti semua kalam. Wa qauluna al-munazzal ala sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, faslun, adalah pasal,
mukhrijun yang mengeluarkan lil kalami an-nazil ala ghairihi minal anbiya, kalam-kalam yang turun kepada selain baginda nabi dari para nabi, at-taurati seperti Taurat, wal injili dan Injil, wasairil kutubi was suhufi. Jadi al-kalamu al-munazzalu ala sayyidina Muhammad, al-kalam umum yang turun kepada Nabi Isa, kalam yang turun kepada Nabi Ibrahim turun. Karena kita sedang mendefinisikan Al-Quran, maka diberikan qaid ya al-munazzal ala sayyidina Muhammad. Wa qauluna al-mu'jiz faslun sanin mukhrijun lil ahadits ar-rabbaniyah. Kalam yang turun kepada Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran saja, tetapi ada hadis qudsi. Makanya diperlukan qaid yang kedua, yaitu mu'jiz. Karena Al-Quran itu sifatnya mu'jiz, sedangkan hadis qudsi itu tidak mu'jiz. Mukhrijun lil ahadits ar-rabbaniyah, mengeluarkan hadis-hadis rabbaniyah, hadis qudsi, ka hadis as-sahihain, seperti hadis yang ada di dalam sahihain, ana inda dhanni abdi. Tsummal iktisaru fil haddi alal ijaz, kemudian iktisar, pencukupan, fil haddi dalam definisi, alal ijaz pada ijaz, wa in nazala al-Qur'an li ghairihi aidan. Jadi Al-Quran itu kan bukan hanya ijaz saja fungsinya, tetapi ada lain-lainnya. Kenapa kok dibatasi hanya mu'jiz di dalam definisi itu? Li'annahu al-muhtaju ilaihi fi tamyiz fahuwal aham. Karena di tamyiz itulah yang dibutuhkan. Jadi i'zaz itu yang dibutuhkan sebagai tamyiz, pembeda dengan yang lainnya. Dan sifat i'zaz itulah yang penting untuk menunjukkan atau mentakyid kerasulan, kenubuahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qauluna, dan ungkapan kami, bisuratin dengan satu surat minhu dari Al-Quran, bayanun penjelasan, li aqalli untuk kadar minimal, apa-apa yahsulu terjadi bihi dengannya al-izaz. Jadi izaz Al-Quran itu terjadi dengan satu surah yang paling minimal. Wa huwa qadru aqsari suratil kautsar, yaitu seukuran surah terpendek, yaitu surat Al-Kautsar 3 ayat. Wa innama kana aqallul izazi bi aqalli suratin li annahu lam yakun fil qur'ani ayatun mufradatun balil ayat tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha fatakunu salasa ayat. Jadi ayat Al-Qur'an itu tidak berdiri sendiri. Ada ayat sebelumnya, ada ayat setelahnya. Nah, menjadikan 3 ayat. Dan itu akan menunjukkan betapa luar biasanya keterhubungan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Lam yakun fil Qur'ani ayatun mufradatun balil ayat. Jadi di dalam Al-Qur'an itu tidak ada ayat yang berdiri sendiri, tetapi ayat-ayat, balal ayat tastalzimu, yang mengistilzam munasabah, keterikatan, ya, kesesuaian lima dengan ayat-ayat qoblaha sebelumnya, wa ma ba'da dan setelahnya, fatakunu salasa ayat, gitu ya. Wazada ba'duhum, dan sebagian yang lain dari kalangan para ulama menambahkan fil hadi di dalam definisi faqalah, kemudian mereka mengatakan al muta'abbadu bi tilawatihi, yang dengan tilawah, yaitu kita beribadah, ya, artinya mendapatkan pahala atau sah digunakan untuk sholat. Liyukhrija mansukhat tilawah, untuk mengeluarkan ayat-ayat yang tilawahnya itu dimansukh. Kalau tak tilawahnya dimansukh, tidak muta'abbad, tidak mendapatkan pahala karena membacanya, dan juga tidak sah dibaca di dalam sholat. Wasuratu, dan surat hiya, yaitu jumlatun, kumpulan-kumpulan minal Qur'ani, aqalluha, yang paling minimal salasu ayatin 3 ayat, musammatan bismin khas, yang diberikan nama dengan nama yang khusus laha untuknya, bitauqifin, dengan tauqif, minan nabi, dari nabi. Jadi ayat surat Al-Quran itu namanya adalah tauqifiyah. Nabi memberikan penjelasan ayat ini, judulnya adalah ini. Ini Musa, kita baca musammatun gitu saja, musammatun bismin khasin laha bitauqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi an tudkara bidzalikal ism. Surat-surat itu Nabi pernah menyebutnya dengan ism itu, ya, wa tasdahiru bihi, kemudian surat itu terkenal dengan nama itu. Wal ayatu, dan ayat hiya jumlatun, adalah kumpulan minas surah. Jadi ayat itu ya beberapa ayat
ya jumlah-jumlah yang ada di dalam satu surat. Mumayyazatun yang dia memiliki pembeda, bil fasilah dengan pembeda fasilah, wahya al kalimah yaitu kalimat allati takunu akhirul ayat. Jadi ada kalimat-kalimat di akhir ayat, la'allakum ta'qilun, la'allakum turhamun, fattaquni ya ulil albab. Nah, itu semua adalah fasilah yang ada di akhiril ayat yang menjadi pembeda antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tayyib, yantahina min al-muqaddimah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, mudarasah berikutnya, kita akan membaca al-Makki wad-Dani, al-Makki wal Madani. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.